kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 6. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Demikian firman Tuhan. Jangan takut. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut. Bahkan pada situasi pandemi virus corona saat ini, banyak orang yang diselimuti oleh ketakutan yang membuat ia kehilangan rasa percaya diri dan bisa menyebabkan imun atau daya tahan tubuhnya berkurang akibat rasa takut yang berlebihan. Rasa takut muncul disebabkan oleh kecemasan yang berlebihan akan suatu hal atau kondisi tertentu, sehingga muncul keinginan untuk menghindar bagaimanapun caranya. Rasa takut adalah proses untuk membela diri dari bahaya atau perasaan yang tak enak terhadap sesuatu hal. Dalam nas ini, Raja Hizkia yang mengalami ketakutan. Rasa takut mendengar apa yang disampaikan oleh kaum Asyur yang telah menghujat nama Tuhan. Dalam situasi inilah Nabi Yesaya dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia melalui pegawai-pegawai Raja Hizkia dengan mengatakan, janganlah takut dengan mendengar apa yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Bangsa Asyur memakai kemenangannya yang telah mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya menjadi kesombongan, menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Dengan melihat kondisi ini, Raja Hizkia datang kepada Tuhan, berdoa, pergi ke rumah Tuhan. Dengan dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Dia memohon agar Tuhan membela namanya dan mengingatkan bangsa Asyur untuk tidak menghina atau menghujat nama Tuhan. Sungguh alangkah menakutkan mendengar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang menolak percaya kepadanya mempermainkan namanya. Seperti bangsa Asyur, mereka menyebut namanya dengan penghinaan, menghujat, mempermainkan namanya seolah-olah Allah tidak mendengar dan tidak berdaya melakukan apa-apa untuk memberikan hukuman yang setimpal. Kita tahu Tuhan itu berkenan untuk mengampuni orang-orang yang demikian dan memberikan peluang untuk bertobat kepada mereka yang telah menghujat nama Tuhan. Tetapi bukan berarti kita menyalahkan apa yang sudah diberikan Tuhan. Baiklah, setiap orang sadar akan apa yang diucapkan, memakai mulut mereka, lidah mereka untuk memuji Tuhan, bukan menghujat nama Tuhan. Jika itu terjadi, sama saja kita melanggar titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan peristiwa inilah timbul ketakutan dari Raja Hizkia, tetapi Allah memberikan ketenangan kepada Raja Hizkia
Dengan mengatakan janganlah takut, artinya Allah tetap menyertai Raja Hizkia yang dipakai Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Allah tidak akan membiarkan Raja Hizkia di dalam ketakutannya, sebab ia menyerahkan totalitas hidupnya, sebab ia menyerahkan kehidupannya hanya di dalam tangan Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan. Demikianlah halnya dengan kita. Jika kita diselimuti dengan ketakutan akan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap berserah kepada Tuhan. Datanglah memohon dan berdoa kepadanya, sebagaimana Allah menyampaikan kepada Raja Hizkia. Itu pula yang akan disampaikan kepada kita dengan mengatakan, janganlah takut. Artinya, penyertaannya berbingkai kesetiaan. Amin. Salam sehat, hidup kita pasti diberkati melalui firman-Nya. Horas.